Salve sahabat Katoliku keren, selamat datang di negara Peru. Negara asal lahirnya kerajaan Inca dan negara asal Santa Rosa de Lima. Seperti apa ya kehidupan saudara-saudari kita di negara Peru dan bagaimana sejarah masuknya agama Katolik sampai bisa merubah kerajaan penguasa Amerika Selatan ini menjadi negara Katolik yang kental dari Amerika Latin? Bersama Katoliku keren, kita akan mengenal lebih dekat gereja Katolik di negara Peru. 1. Sejarah. Masuknya agama Katolik ke negara Peru dibawa oleh para misionaris dari bangsa Spanyol. Kala itu, penduduk setempat belum mengenal Kristus dan masih menganut kepercayaan kuno kerajaan Inca. Seiring berjalan waktu, semakin banyak penduduk Peru yang percaya kepada Kristus, lalu memberi diri dibaptis menjadi Katolik. Lonjakan penduduk Peru menjadi Katolik ini membuat para misionaris ikut membantu mendirikan gedung-gedung gereja Katolik di negara Peru. Beberapa biarawati Dominikan yang bermisi di Peru juga ikut membangun sebuah biara pertama bernama Biara Santa Catalina di atas situs kerajaan Inca yang masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Cusco. Situs yang dulunya didedikasikan untuk melayani penguasa kerajaan Inca ini akhirnya berubah menjadi tempat suci bagi Kristus Sang Raja. Ada juga Biara Santa Clara yang kemudian didirikan di Peru untuk melahirkan para pelayan Tuhan dan umat. Peru kemudian berubah dari penganut agama kuno kerajaan Inca menjadi negara Katolik yang kental. Pemerintah negara Peru juga memiliki hubungan erat dengan Gereja Katolik Peru. Bahkan Gereja Katolik menempati tempat khusus dan elemen penting dalam perkembangan sejarah, budaya, dan moral bangsa Peru. Pemerintah Peru juga memperhatikan seluruh keuskupan di negaranya dengan memberikan bantuan dan subsidi kelembagaan bulanan untuk mendukung karya pastoral dan pelayanan keuskupan. Pada tahun 1980, Vatikan menandatangani sebuah perjanjian kerjasama dengan negara Peru dengan memberikan status khusus bagi Gereja Katolik di Peru. Hal ini membuat Gereja Katolik di Peru mendapat perhatian khusus dari Tahta Suci Vatikan, khususnya di bidang pendidikan, tunjangan anak, imigrasi, pekerja keagamaan seperti katekis dan guru agama, serta bidang lainnya. Gereja Katolik juga ikut berkontribusi bagi kemajuan negara Peru dengan mendirikan berbagai institusi pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas, mendirikan fasilitas kesehatan, dan juga karya sosial lainnya. Peru juga memiliki berbagai festival keagamaan yang berciri khas Katolik, seperti Festival Corpus Christi. Sebagai negara Katolik yang kental, negara Peru juga memberikan kebebasan beragama bagi para penduduknya. Di sisi lain, pemerintah Peru juga memasukkan kurikulum wajib pendidikan agama Katolik di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, baik sekolah dasar maupun menengah, sebagai bentuk memelihara dan membangun iman Katolik para siswa dan siswi. Bahkan pelajaran agama Katolik menjadi satu-satunya kurikulum agama yang diajarkan di sekolah-sekolah Peru. Kekentalan Peru sebagai negara Katolik juga dapat dilihat dengan banyaknya simbol-simbol agama Katolik yang dapat ditemukan di semua gedung pemerintahan dan tempat umum negara ini. Adapun salah satu orang kudus terkenal asal Peru yaitu Santa Rosa de Lima, yang berasal dari ibu kota negara Peru yaitu Kota Lima, Keuskupan Agung Lima, dan pelindung negara Peru. Santa Rosa de Lima juga merupakan orang Amerika pertama yang dikanonisasi menjadi orang kudus atau santa. Ia juga dijuluki Rosa karena parasnya yang jelita. 2. Wilayah gerejawi. Statistik Gereja Katolik Peru tahun 2018, umat Katolik Peru tersebar di 27 keuskupan, 10 prelatur teritori, dan 8 vikariat apostolik, di mana prelatur teritori dan vikariat apostolik ini jika semakin mandiri bisa dinaikkan statusnya menjadi keuskupan. Kemudian terdapat 1 ordinariat militer, khusus untuk umat Katolik yang berlatar belakang militer di negara Peru. Statistik Gereja Katolik Peru tahun 2018, umat Katolik di negara Peru tersebar di 1.625 paroki. 3. Biarawan dan biarawati.
Statistik Gereja Katolik Peru tahun 2018, jumlah biarawan dan biarawati yang melayani umat Katolik di negara Peru sebagai berikut. Terdapat 3.135 pastor di negara Peru, 66 diakon, 1.852 biarawan, baik calon imam atau frater dari kongregasi dan ordo, maupun biarawan bukan calon imam atau frater kekal dari ordo dan kongregasi, serta bruder. 903 seminaris di seminari tinggi atau frater diosesan atau frater keuskupan. Kemudian 4.918 biarawati atau suster. 4. Umat. Demografi agama penduduk Peru data langsung dari pemerintah tahun 2017 sebagai berikut. 76% dari penduduk Peru merupakan Katolik, 19% merupakan Protestan, dan 5% sisanya merupakan ateis dan agama lainnya. Kita masuk pada kekristenan di negara Peru. 95% dari penduduk Peru merupakan Kristen dan menjadi mayoritas. Adapun rincian kekristenan di negara Peru sebagai berikut. 80% dari total umat Kristen di negara Peru merupakan Katolik atau anggota gereja Katolik, dan 20% sisanya merupakan non-Katolik, mayoritas Protestan aliran Calvinis dalam gereja evangelikal Peru. Kita masuk pada kekatolikan di negara Peru. Statistik Gereja Katolik Peru tahun 2018, umat Katolik Peru mencapai 31.710.209 umat atau 84% dari total penduduk negara Peru yang berjumlah 37,6 juta penduduk. Adapun perkembangan umat Katolik Peru dapat kita lihat sebagai berikut. Di tahun 2017, umat Katolik Peru hanya mencapai 76% dari penduduk. Dan di tahun 2018, naik pesat menjadi 84% dari penduduk atau bertambah 8% dari penduduk. Hal ini baik karena angka kelahiran umat Katolik Peru yang tinggi, maupun karena semakin banyak penduduk Peru yang beralih menjadi Katolik, baik karena akan menikah maupun karena perjalanan spiritual. 5. Gedung gereja. Kita masuk pada gedung-gedung gereja Katolik di negara Peru yang berbaur dengan budaya inkulturasi negara Peru. Kita bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, gedung gereja Katolik di negara Peru yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ada 24 gereja dan sangat banyak. 3 gereja diantaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Basilika Santa Rosa de Lima, Keuskupan Agung Lima, yang dipersembahkan untuk Santa Rosa de Lima, pelindung negara. Ada juga Gereja Katolik Paroki Basilika Santa Maria, yang terletak di Keuskupan Agung Arequipa, dan Gereja Katolik Paroki Basilika Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang terletak di Keuskupan Agung Cusco. Kemudian gedung gereja Katolik di negara Peru yang berstatus sebagai situs peziarahan suci negara ada 1 gereja, yaitu Gereja Katolik Paroki Basilika San Pedro Keuskupan Agung Lima. Kita masuk pada gedung gereja yang berstatus sebagai basilika, 1 tingkatan di atas katedral, ada 13 gereja. 2 diantaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Basilika Santa Maria, yang merupakan pusat dari Keuskupan Agung Trujillo, dan Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Carolus Borromeus, Keuskupan Puno. Dan yang terakhir kita masuk pada gedung gereja Katolik di negara Peru yang berstatus sebagai pusat keuskupan atau katedral. Ada 49 gereja. 3 diantaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yohanes Penginjil Lima, Keuskupan Agung Lima, yang terletak di ibu kota negara. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Hieronymus, Keuskupan Ica. Dan yang terakhir Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Maria, Keuskupan Agung Ayacucho.
Ya, sahabat Katoliku keren, itulah dia kehidupan umat Katolik Peru. Luar biasa ya. Dari kerajaan Inka, penguasa Amerika Selatan menjadi negara Katolik yang kental dari Amerika Latin. Semoga kiranya umat Katolik di negara Peru terus maju dan menjadi negara yang adil dan sejahtera, serta diberkati. Sampai jumpa di negara selanjutnya, Katoliku keren.